Oke, welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Ya, spesial tanggal 28 Desember 2020 di hari Senin, ya, di minggu terakhir, minggu kelima di bulan Desember dan bertepatan dengan ulang tahun dari Silent Trader Academy. Oke, jadi sebelumnya mungkin saya review sedikit buat teman-teman yang belum tahu background Silent Trader Academy itu kapan dibangun, kapan didirikan gitu kan dan sebagainya. Saya akan flashback sedikit untuk teman-teman sekalian, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat Natal buat teman-teman yang merayakan dan juga happy long weekend untuk teman-teman yang mungkin memanfaatkan waktu 4 hari cukup panjang untuk berliburan ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya, tapi tetap patuhi protokol kesehatan, ya, jangan lupa dimanapun Anda berada, kalau nggak dari diri kita sendiri yang mematuhi protokol kesehatan, ya, COVID ini nggak akan berhenti seperti itu ya. Jadi kalau COVID ini nggak berhenti, ya berdampak pada market kita juga. Market kita akan semakin berat untuk naik. Ya, jadi kalau kita mau selamatkan ekonomi kita, kalau kita mau selamatkan diri kita dan keluarga kita dari COVID, ya kita harus dari diri sendiri untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah dilakukan ataupun yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Ya, mencuci tangan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, tidak berkerumunan, dan sebagainya. Oke, nah, Silent Trader Academy ya, jadi awal rilisnya ya, jadi kalau buat teman-teman belum tahu, tepat di tanggal 28 Desember itu merupakan pertama kalinya saya melakukan promosi ya. Jadi kalau di Telegram itu ada istilah namanya crosslink ya, mungkin teman-teman yang siapa tahu lagi nonton ini admin grup Telegram lain ya, itu pasti paham istilahnya crosslink. Jadi saya promosi di grup sendiri ya. Misalnya saya promosi ke grup A ini saya promosikan di grup Silent Trader, nanti grup Silent Trader itu promosi di grup A, jadi saling promosi, ya itu namanya crosslink. Nah, grup ini sebenarnya didirikan ya itu di tanggal 1 Desember dengan nama Silent Trader Forum. Mungkin teman-teman member lama, ya masih banyak member VVIP saya yang member lama sekali dari awal tahun, ya itu kenal dengan namanya istilah Silent Trader Forum. Ya, kenal dengan istilah namanya Silent Trader Forum itu dibuatnya 1 Desember. Cuman aktifnya itu benar-benar start awalnya langkah pertamanya itu di 28 Desember 2020. Tepat di hari Senin ini. Oke. Nah, baru diskusi ya di grup Silent Trader Forum tersebut muncullah VVIP dengan beranggotakan 20 orang pertama. Ya, beranggotakan 20 orang pertama dan masih ada ya 1 sampai 3 orang, ya 20 orang pertama tersebut yang masih join hingga sekarang. Ya, jadi dari awal Januari saya lupa VVIP pertama kali dibuat kapan, yang jelas di sekitar minggu pertama, minggu kedua ya hingga sekarang ya kurang lebih kita bisa asumsikan genap 1 tahun ya. Grup Telegram kami sudah bertumbuh lumayan sekali ya. Saya sih nggak ngejar terkenal ya, tapi sudah 6.214 member ya. Kita sudah berganti nama, berganti logo juga, Silent Trader Academy ya. Lalu untuk member VVIP-nya sendiri sudah hampir 1.500 ya. Jadi dalam setahun growth kita sudah 1.500. Jadi buat teman-teman yang meragukan ya bahwa nih VVIP bener gak sih, kita apa grup aneh-aneh, cuman grup rekom gak jelas apa gimana, Anda bisa cek bahwa dari awal tahun hingga sekarang pertumbuhannya, growth-nya sudah dari 20 orang sekarang sudah 1.500 dan insya Allah akan terus bertambah. Tandanya apa? Tandanya bahwa VVIP Silent Trader ini sudah dipercaya ya. Dengan kondisi bulan Maret COVID pertama kali, kondisi bulan September market hancur lebur gara-gara PSBB, dan per sekarang ya gara-gara virus mutasi baru, member VVIP masih tetap konsisten. Tandanya sudah dipercaya lebih dari 1.000 orang ya. Teman-teman bisa compare
ya bahwa ini bukan grup kaleng-kaleng, ini bukan rekom kaleng-kaleng, dan teman-teman yang ngikutin channel YouTube kami, alhamdulillah sudah 6.500 subscriber juga. Ya bahkan YouTube ini baru berdiri hanya sekitar baru 6 bulan, setengah tahun, sudah 6.500, dan teman-teman sudah lihat rekomendasi-rekomendasinya. Ya ada IMAS dalam 1 bulan 100%, lalu ada saham DAX 50%, ya kan ada saham asli sudah sentuh hampir 100% dalam 1 bulan lebih, ya, dan berbagai jenis rekomendasi lainnya. Ya, dulu ada HKMU, saya sudah jelaskan waktu 70 di Agustus, sekarang sudah mau beggar 100%. Ya, ada juga dulu diceritain ada MMLP, ada IPCC, semua sudah diceritain, sekarang sudah hampir beggar semua. Ya, jadi luar biasa. Nah, berhubung ini ulang tahun Silent Trader Academy, ya maka saya akan memberikan ya sedikit rezeki untuk teman-teman. Terutama saya kasih untuk member VVIP terlebih dahulu. Ya, untuk apa namanya untuk giveaway-nya, ya saya cukup minta sukarela teman-teman testimoni saja bagaimana teman-teman join di VVIP Silent Trader. Bebas, Anda mau kritik, Anda mau puji, bebas. Anda rangkai kata-kata dengan baik. Dan yang paling saya lihat ialah bagaimana Anda mengutarakan alasannya. Contoh, saya bilang ini bagus, tapi Anda nggak kasih alasan. Ya berarti itu bukan testimoni yang baik. Atau sebaliknya, Anda kasih kritik, tapi bilangnya tanpa reason yang jelas. Contoh, saya ikut rekom rugi terus. Ya, saya baru join kemarin. Baru join sehari dan kebetulan joinnya pada saat market mutasi semua saham ARB. Nah, itu kan alasan yang kurang logik. Nah, saya akan pilih 10 testimoni. Ya ingat, testimoni itu bukan sekedar pujian, bukan sekedar kritik, ya, tapi bagaimana dan apa yang Anda rasakan. Seperti itu Anda utarakan dengan sejujur-jujurnya, ya, karena benar-benar yang isi dengan jujur itu akan terlihat dari kata-katanya. Ya, 10 orang terbaik nanti akan saya upload di TikTok kami dan juga akan mendapatkan 100.000 rupiah ya untuk 10 orang terbaik. Nanti akan kita umumkan di awal tahun. Ya nanti ya, tanggal detailnya saya infokan. Nah, untuk non VVIP saya belum kepikiran. Ya, mungkin teman-teman silakan chat di kolom komentar. Oke, kita masih ada waktu sebelum akhir tahun. Teman-teman silakan cek komen di kolom komentar. Kira-kira giveaway yang bagus apa sih? Ya, yang win-win solution lah, artinya teman-teman dapat benefit ya dari kami, Silent Trader pun dapat feedback yang bagus juga. Ya, teman-teman yang non VVIP silakan yang mau giveaway ya. Jadi untuk yang VVIP silakan ikutin ya giveaway-nya, berbagi rezeki. Insya Allah nanti bulan-bulan berikutnya kita akan adakan lagi giveaway berikutnya ya, kita berbagi rezeki lah untuk sesama. Oke. Nah, itu saja informasinya. Lalu informasi berikutnya yang ingin saya sampaikan ialah promo spesial. Ya, promo spesial sekali lagi ini bertepatan juga dengan ulang tahun Silent Trader Academy. Ya, ini ada promo lifetime untuk 50 orang pertama. Sejauh ini sudah 10 orang yang lifetime dengan sekitar 5-10 orang yang booking, total sudah 20 orang. Oke, ya itu bisa cicil lewat Tokopedia, bisa cicil juga lewat Shopee. Anda silakan payment metode pembayarannya Anda ganti dengan cicilan. Oke, lalu ada perpanjang ataupun join hingga 31 Maret ya hanya 4.250 per hari. Ya sebelumnya 5.000 per hari, sekarang 4.250 per hari. Ya, ini contoh perhitungannya. Lalu kalau mau lebih promo gila lagi, itu promo perpanjang sampai 30 Juni, lebih gila lagi promo perpanjang sampai 31 Desember. Rata-rata orang ambil yang perpanjang 31 Desember sama yang di sini. Ya, yang 31 Maret. Nah, Anda yang mau join, silahkan join ya pakai promo, atau kalau teman-teman saya mau coba seminggu dulu boleh. Kita masih ada harga normal. Ya, cuman saya yang harga normal seminggu 50.000 itu kan sayang ya, atau sebulan masih 150.000. Terserah, Anda silakan coba dulu ya, daripada Anda nyesel mendingan coba dulu ya, coba dulu, kalau cocok masih lanjut ya, tinggal lanjut promonya, karena promo ini akan berakhir insya Allah tanggal 31 Januari, dan per 1 Februari harga VVIP akan naik membershipnya ya. Naiknya nggak mahal, nggak usah khawatir, mentok-mentok mungkin di angka 200.000 itu udah paling mentok
Ya, saya naik karena alasan pertama, saya sudah meeting dengan developer mobile apps. Jadi pelayanannya kita tingkatkan. Jadi teman-teman tinggal cek lewat aplikasi. Oh, saya cek saham-saham yang masih dibeli apa aja ya. Tinggal klik, oh muncul. Atau Samsung yang masih bisa dibeli apa aja ya, actionnya apa aja ya, belinya di berapa ya, jualnya di berapa ya, strateginya gimana ya, tinggal klik menu swing, nanti muncul dalam bentuk tabel dan sebagainya ya. Nah, itu fasilitas pertama ya. Jadi sebenarnya membershipnya naik hanya untuk mendukung dari mobile apps-nya sendiri, perawatan maintenance sekarang kan itu pakai server. Lalu berikutnya bot Telegram. Jadi kalau teman-teman suka nanya, Om, ini support resist Wika di berapa ya, Om? Ini apa namanya? Boleh beli gak sih saham Wika? Ya, ini target price-nya berdasarkan resist berapa ya? Nah, itu kita akan buatkan bot Telegram. Jadi nanti satu grup khusus, teman-teman tinggal klik slash, misalnya seperti ini, slash Wika misalnya. Ya, nanti akan muncul lampiran chartnya dari AMI Broker mungkin, ya. Ada chart Wika-nya, ada support resist, dan mungkin kita akan tambahin beberapa indikator. Ya, dan sinyalnya, kesimpulannya buy, sell, hold, dan sebagainya. Jadi teman-teman tetap bisa trading di luar trading dari rekomendasi VVIP. Dan gratis untuk member VVIP. Jadi nggak terpisah tuh Anda bayar bot nggak. Jadi sudah paket lengkap mobile apps dan juga bot Telegram. Insya Allah saya percepat di bulan Januari, mentok-mentok Februari selesai. Ya, Anda doakan saja. Nah, jadi sebelum Anda ketinggalan ya Anda perpanjang aja promonya seperti itu. Karena bisa dicicil juga via Tokopedia dan juga via Shopee. Oke, ya itu pengumuman penting ya. Anda nanti silakan chat saja ke staff silent. Ya, Anda silakan chat ke staff silent untuk tata cara pendaftaran. Ya, nah berikutnya ialah kita bahas market. Ya, seperti judul kali ini, apakah kita siap untuk pesta akhir tahun? Ya, jadi setelah saya melihat sepanjang liburan ini, saya intip-intip ya berbagai analis ya, yang baik analis yang saya kenal ataupun analis-analis yang tidak saya kenal, saya coba mau cari tahu pandangan para analis ini IHSG ini suram ya atau masih prospek naik. Nah, dan ternyata terbagi jadi dua. Ada yang jelas-jelas tebar fear, seperti di bulan September, IHSG siap ke 4.000, IHSG siap ke 3.500. Ya kan? Tapi ada juga analis yang bilang, IHSG masih akan lanjut, akhir tahun 6.500, ya, 2021 7.000, 2025 10.000, misalnya seperti itu. Jadi terpecahlah dua kubu antara analis pertama yang tebar fear atau pesimis dan analis kedua yang optimis, tebar optimis dalam tanda kutip, ya mereka yakin bahwa market akan lanjut naik. Masih prospek untuk naik. Nah, kalau saya silent trader di pihak yang mana? Ya, kalau saya sebenarnya saya di dua-duanya. Ya, dalam arti kita harus optimis. Ya, nanti saya jelaskan kenapa alasannya kita harus optimis. Tapi di satu sisi juga bukan berarti kita nggak boleh pesimis. Pesimis dalam arti kita harus jaga-jaga. Nanti saya jelaskan juga kenapa kita harus berjaga-jaga. Ya, sebenarnya ini sudah dibahas di morning briefing yang terakhir kali untuk tanggal berapa nih? Ya, untuk tanggal 23 Desember. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan. Ya, dan teman-teman selamat ya, teman-teman selamat yang sudah ikutin arahan. Saya bilang antri saja di ARB atau beberapa tik di atas ARB. Ya, jadi banyak sekali saham-saham yang kena ARB ya, contohnya Teens. Enak ya, dapat di ARB ya kan, closing BEP. Anda dapat 7%, gak ngapa-ngapain. Market merah Anda tetap bisa dapat profit. Ya, atau kita yang sebelumnya cuma punya dikit, kita averaging down, ya, otomatis profit kita lebih gede. Karena kita tambah muat. Ya, jadi selamat yang sudah ikutin YouTube channel, yang sudah ngikutin, banyak yang terima kasih kepada saya bahwa thank you Om, sudah kasih kode untuk antri bawah. Ya, akhirnya nggak cut loss di ARB, tapi justru kita masif beli di ARB. Kenapa? Karena memang saya pribadi
ya melihat bahwa trennya masih up. Simple. Kalau saya itu menganalisa market, saya cuma pakai 3 jenis. Ya, yang pertama ialah saya pakai berita, jelas ya. Sentimen itu segalanya. Oke, saya pakai berita sebagai dasar referensi. Lalu yang kedua saya pakai foreign flow untuk data tambahan saya. Ya, referensi tambahan kita pakai foreign flow. Ya, foreign flow-nya saya breakdown ya, jadi menggunakan BBRI dan BBCA foreign flow. Saya hanya pakai 2 itu saja sebagai indikator saya. Lalu yang ketiga saya menggunakan technical analysis. Ya, jelas saya pure technical analysis. Kenapa? Karena saya sudah jelaskan technical analysis ini sebenarnya sudah mencerminkan hal yang terjadi di market, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Ya, Dow teori, market price discount everything. Jadi apa yang terjadi di harga suatu indeks, apa yang terjadi di dalam pergerakan saham, pergerakan suatu saham, ya kan, itu sudah tercermin lewat technical analysis, ya, sudah tercermin lewat harga pasarnya. Kalau harga pasarnya lagi naik, mencerminkan bahwa sentimen perusahaan ini lagi bagus, ya, atau fundamental perusahaan ini lagi bagus sehingga harganya naik. Begitu pula sebaliknya. Ya, jadi kalau trader-trader senior, ya itu cukup pakai technical, itu bisa compare, itu bisa melihat segalanya tanpa kita lihat foreign flow lah, tanpa kita lihat misalnya berita lah, itu sebenarnya cukup pakai technical, itu sudah bisa kita lihat ya. Nah, lalu gimana pandangan saya terkait market? Oke, saya akan memposisikan dulu diri saya sebagai kubu pesimis. Ya, saya akan posisikan silent trader ya dari kubu pesimis. Jadi saya punya pandangan yang sama seperti mereka-mereka. Kenapa mereka bisa tebar fear? Saya juga berpikiran yang sama. Ya, nah kalau saya memposisikan diri saya sebagai tukang fear, tebar fear, mengatakan bahwa market lebih anjlok, alasan yang paling kuat jelas karena valuasi market kita ataupun market dunia itu sudah sangat mahal. Oke, ya. Jadi valuasinya mahal sekali. Ngitungnya gimana? Ya kita ngitung simpel saja. Jadi kalau kita asumsikan sebelum mutasi COVID, ya kita asumsikan sebelum mutasi virus baru seperti itu, market sudah hampir 6.200 ya. Nah, kalau kita cek 6.200 itu sama seperti harganya pada saat tahun 2017 akhir, di mana kita tahu 2017 kita sama-sama tahu 2017 merupakan puncak dari ekonomi global, termasuk ekonomi kita. Ya, ibaratnya puncak ekonomi bertumbuh maksimal itu salah satunya di tahun 2017. Baru di 2018 di bulan Februari Maret muncul perang dagang hingga meruntuhkan pertumbuhan ekonomi global. Ya, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan berimbas hingga sekarang. Ditambah lagi COVID. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya di bulan Desember ini sama seperti 3 tahun lalu di 2017 dengan kondisi perekonomian yang berbanding terbalik. Di sini hype-nya besar. Kenapa? Karena ekonomi bertumbuh, sangat bertumbuh. Ya, dalam arti nggak ada berita aneh-aneh dan ya lanjut naik. Pokoknya lanjut naik lah, semua berita bagus. Ya, di sini ya kan vaksin pun belum benar-benar selesai. Ya, kuartal 4 pun diprediksi masih negatif tipis meskipun lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya ataupun positif paling 1%. Ya, di sini kuartal 4 2017 itu mungkin sekitar 5-6%. Berbanding 1:5. Ya. Lalu keadaan ekonomi global semua bertumbuh. Ya, perang dagang belum ada. Di sini perang dagang masih dihantui, adanya COVID belum selesai, ya kan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi harga indeksnya sudah sama. Ini kan aneh. Ya, ini kan aneh. Ya, jadi kalau kita mikir simpel, ini sudah tanda-tanda yang kurang bagus. Kenapa? Karena valuasi sudah mahal. Ya sama seperti kita ngitung pakai relative valuation, kalau kita ngitung saham, ya pendapatannya sekian,
ya kan? Tapi harga sahamnya sekian. Ya kita bandingin tahun 2020 ya dengan pendapatan yang jomplang, ya kan? Contoh di 2017 pendapatannya 1 miliar, harganya 1.000. Ya, di 2020 ya kan dengan pendapatannya tadi berapa? Misalnya 100 miliar, sekarang pendapatan cuma 1 miliar, tapi harganya juga 1.000. Nah, ini kan aneh. Valuasinya mahal kalau kita pakai relative valuation. Ya, jadi sama market pun sudah mahal kalau kita ngitung secara valuasi. Ya, jadi kalau dibilang alasan bahwa analis hati-hati market sudah rawan, saya setuju. Ya, karena secara valuasi sudah mahal. Ya, apalagi banyak yang bilang siap-siap 2021 tembus ke all time high-nya di 7.000 ataupun 6.700. Nah, ini lebih agak kurang realistis menurut saya. Ya mentok pun market ya harus di sini. Ya mentok pun market mungkin di sini saja menurut saya. Ya, ini belum tersentuh ya kebetulan ya. Nah, di sekitar 6.200-an ya, 6.200 hingga 6.300. Habis itu saya rasa market mulai akan koreksi sehat ya, baru mungkin perlahan lanjut naik lagi. Ya jadi nggak hype gila-gila naik ya. Jadi apalagi bulan November, Desember, Januari siklusnya cuma mentok biasa di Januari effect. Lalu Februari, Maret ini biasa terjadi konsolidasi ataupun koreksi. Ya di bulan April biasanya sudah mulai bangkit lagi ya, karena biasanya Maret sampai April itu pembagian dividen dan penerbitan laporan keuangan tentunya yang biasanya harusnya lebih baik ya. Lalu di bulan Mei, ya kan, Mei sampai Oktober kita ketahui musimnya market koreksi, ya kan, baru nanti akhir tahun lanjut naik lagi. Jadi ya kalau saya predik, ya, ya, jadi ini wave pertama, ya, wave 1, wave 2, ini wave 3, ini akan consolidate ke wave 4. Ya ini saya memposisikan diri saya sebagai pesimis. Baru terakhir mencapai wave 5. Ya kita nggak tahu wave 5-nya sampai kapan. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita tinggal tunggu wave tersebut. Ini saya pakai chart weekly ya, kita tinggal hitung aja sistemnya seperti apa. Ya, ini saya pakai chart weekly ya, bahwa wave ini kita baru masih di wave 3. Ya, dimana biasanya wave 3 harus lebih tinggi daripada wave 1. Ya, oke. Ya, ini wave 1, wave 2. Ya, biasanya wave 3 harus lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita atau asumsi sama. Jadi kalau kita lihat market dari 3.900 ke berapa nih? Ya, ke 5.381 ya kan, naik kurang lebih sekitar 1.400 ya, maka dari sini ya dari 4.700 maka dia harus naik 1.400 ya, berarti kalau kita bisa asumsikan wave 3 nya itu berkisar hingga 6.100 sampai 6.200 ya. Ini sudah pas, hampir sudah capai wave 3 ya, tinggal turun hingga wave 4 ya, biasa wave 4 sama dengan wave 2. Jadi kalau kita hitung ini turun 53 ya, 5.400 sampai 5.700 atau 5.800, maka turunan 600 poin, maka dari sini dari 6.200 turun 600 poin, maka mentok penurunan market itu mentok-mentok di sekitar 5.600 ya, turun di 5.600 baru lanjut naik lagi ke wave 5. Itu kalau kita pakai Elliott Wave Theory. Ya, nah berikutnya kalau saya memposisikan diri saya sebagai yang optimis, ya, ada beberapa hal menarik yang bisa kita ketemukan. Ya, ada beberapa hal menarik yang bisa kita temukan dalam pergerakan market kemarin. Kok jadi tim sih, salah. Ya, ada beberapa pergerakan menarik yang bisa kita temukan. Nah, kalau dari weekly, ya sekarang saya memposisikan diri saya sebagai seseorang yang optimis, ya, saya mau melihat bahwa pertama tren market sudah uptrend dan baru uptrend. Itu yang harus kita ketahui bahwa tren market ini masih uptrend. Ya, sudah jelas gamblang bahwa tren ini masih sangat up. Oke, dan lucunya ialah perdagangan kemarin
ya di per closing kemarin weekly-nya itu pas-pasan sekali mentok di EMA 200-nya. Di mana EMA 200 merupakan titik support kuat. Jadi bisa dibilang candle ini merupakan candle pullback. Ya, cukup satu candle dia sudah pullback. Bagus gak? Bagus. Ya, sudah pullback, closingnya pun jauh. Ya, bahkan di atas high di minggu pertama di bulan Desember di 6.004 ya, di 6.004. Oke. Jadi dia sudah testing pullback di sini. Bagus gak? Bagus sekali. Ya, lalu kalau kita cek secara daily, simpel saja saya gambarin satu trend line major yang sudah di break. Ya, ini sudah pullback ya, confirm pullback di sini. Oke. Ya, tandanya bahwa trend line major ini sudah di breakout dan sudah mengkonfirm bahwa market masih continuation ya, market masih melanjutkan kenaikannya. Simpel saja seperti itu ya. Nah, lalu yang menariknya lagi ya closing di hari Rabu ya, itu market ketahan di EMA 13. Jadi benar-benar turun ya, meskipun sempat ngedrop ya. Jadi ada dua hal unik. Pertama, dia ketahan ya, dia retrace di area gap, di mana area gap ini merupakan area support ya, meskipun nggak sama persis tapi pas ya. Low-nya di 5853 ya, di sini low-nya di 5854, jadi pas sekali nyentuh area gap lalu reversal ya. Penurunannya pun turun hampir 3%, volumenya rendah ya, meskipun asingnya jualan. Ya, ingat, asing pun dari dulu jualan, Anda jangan kaget. Ya, asing dari dulu jualan. Ya, jualan total 500 miliar. Lumayan besar sebenarnya. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari teknikal, ini kesentuh area support, rejecting di area support ya. Lalu dia nutup gap, ini sudah ada gap yang tertutup di sini. Dan yang menarik, closingnya di atas EMA 13. Bagus, secara teknikal bagus sekali. Ya, secara teknikal bagus sekali. Nah, kita beralih coba pakai indikator ya, indikator foreign flow yang kita lihat ya, saya pakai BBRI dan BBCA. BBRI masih jualan. Ya, tetapi BBCA ya, terakhir ternyata buang ya, dia buang barang. Tapi buang barangnya pun dengan penurunan market yang cukup masif 2,8, asing baru jualan 2.500 ya, nggak sebanding dengan akumulasinya yang sudah hampir 1 juta lot ya, cuman baru 2%-nya ya, bahkan nggak nyampe 2% ya, baru jualan 2%. Jadi secara foreign flow ini masih wajar, teknikal masih uptrend dan kita nggak perlu khawatir. Ya, jadi di minggu terakhir ini saya selalu bilang market di minggu terakhir ini masih sangat menarik ya, karena window dressing masih saya percaya akan terjadi dan ada kejutan-kejutan yang mungkin masih akan ada di 3 hari ya. 31 libur ya kalau nggak salah ya, dari Kamis libur ya kan, 3 hari masih ada dan saya rasa window dressing ini masih penting untuk dilancarkan, ataupun aksinya window dressing ini masih akan terus dilakukan ya, terlepas dari situasi dan kondisi yang terjadi. Karena berdasarkan historis, meskipun dalam keadaan berita jelek, keadaan ekonomi gimana pun ya, akan selalu ada hal menarik di dalam window dressing, terutama di minggu terakhir ya, di minggu terakhir market. Jadi meskipun berita jelek gimana pun, tapi para big fund itu masih mau ningkatin kinerja mereka ya. Big Fund masih mau ningkatin kinerja mereka ya, mereka angkat ya di akhir tahun. Sisanya awal tahun mau dibanting terserah, yang penting mereka di akhir tahun ini mereka kinerjanya baik dulu. Itu biasanya seperti itu. Nah, jadi kita update juga bursa luar. Memang hari ini agak panjang, tapi biar teman-teman paham. Ya, nah, oke, sebentar ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu tentang Pak Sandi. Ya, jadi dari dalam negeri sentimennya cukup bagus untuk jangka menengah, di mana menteri-menteri yang reshuffle
banyak nama-nama cukup capable. Pak Sandiaga Uno memang saya rasa mampu ya untuk bekerja dengan maksimal. Ada Bu Risma juga ya menjadi Menteri Sosial. Nah, dengan beberapa nama-nama baru menteri ini ya menunjukkan optimisme bahwa mereka sanggup untuk memperbaiki ya kinerja pemerintah seperti itu untuk jangka menengah. Nah, seperti biasa kalau kita ketahui ada menteri-menteri yang baru jadi menteri ya dan mereka punya sahamnya di perusahaan di B, maka biasa saham-saham tersebut akan terbang. Jadi kita harus cek nih Pak Sandiaga Uno punya saham apa aja sih, ya. Nah, di sini sudah dirangkum oleh CNBC. Pertama ada Tebik, ya. Kedua NRCA, ada Adaro, ya kan. Lalu ada MDKA, ada Palm, ya. Lalu ada MPMX, ya kan. Lalu ada AGI. Nah, saham-saham inilah yang bisa kita tradingkan ya, yang bisa kita tradingkan untuk perdagangan besok ya. Ataupun perdagangan di minggu kelima. Jadi kita cek saja. Contoh. Ini watchlist juga ya FFX. Kita sudah beli dari sini. Ya, sudah profit. Ya, mungkin bisa kita bilang hampir 30% kalau masih hold. Ya, sempat ke 6.630. Hampir 30%. Ya. Lalu ada Tebik. Ya, lalu ada Adaro. Oke. Tebik, Adaro, lalu ada AGI. Ini fundamentalnya bagus, cuman sudah dekat-dekat valuasi. Lalu ada Tebik, SRTG, Saratoga. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Anda tinggal cari saham-saham yang diakumulasi bandar, saham-saham yang fundamentalnya bagus, ya Anda tinggal beli. Ya. Kalau kayak MPMX ini bagus, ya. Lalu Adaro juga menarik, ya AGI juga menarik. Ya, Anda silakan pilih dari emiten-emiten yang TBK ini, Anda silakan pilih untuk trading. Oke. Nah, kita cek sedikit ya. Kita cek dulu update bursa luar, terutama saya akan bahas bursa Inggris, yang dimana memang ini puncak dari segala masalah di perdagangan kemarin ya. Jadi mutasinya di Inggris dan sudah menyebar di hampir banyak negara, bahkan negara tetangga kita Singapura dan Australia pun sudah kena, ya sudah teridentifikasi ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, cuman gimana nih Om? Ada yang nanya, Singapura udah kena, ya tetapi saya lihat meskipun Singapura kena ketika beritanya muncul, ya, tapi indeks Singapura itu biasa saja, bahkan di perdagangan terakhir itu setahu saya masih hijau. Ya, tandanya bahwa mungkin dari masyarakat Singapura juga mungkin sudah mengantisipasi. Jadi mereka pun biasa saja. Ya, karena kalau memang direspon negatif, marketnya pasti akan hancur. Sama seperti waktu kita diumumin pertama kali kena COVID. Ya, jadi kan COVID ini kan sebenarnya baru spekulasi dan dugaan. Ya, memang secara karakteristik akan lebih mudah menular. Itu banyak peneliti bilang memang lebih mudah menular karena kan dia beradaptasi dengan ibaratnya lebih kuat lah ya, lebih kuat dengan vaksin ataupun obat-obatan lain, jadi lebih mudah menular. Tetapi bukan berarti lebih mudah menular itu lebih ganas. Nah, ini yang salah persepsi. Jadi banyak yang bilang bahwa justru lebih jinak ya, memang mudah menular tapi itu lebih jinak dan tidak berbahaya. Ya, cuman itu baru spekulasi juga. Ya, para peneliti di dunia sedang berlomba-lomba mengidentifikasi ya, dan kita tinggal tunggu hasilnya. Kalau saya sih optimis bahwa ini tidak berbahaya dalam tanda kutip, ya maksudnya bisa diatasi oleh vaksin. Nah, kalau sampai berita tersebut muncul, ya market membal naik lagi. Ya, seperti itu saja. Ya, jadi kita doakan saja hasilnya baik sehingga market kita bisa ketolong. Ketolong oleh berita aja sebenarnya. Dia bukan oleh kinerja ekonominya, tapi ketolong sama berita. Itu yang dialami oleh market global. Nah, kalau kita cek, bursa Inggris pun masih uptrend ya, dia di atas EMA 200, ya kan, dia sempat break all time high-nya di bulan di 2020, ya tepatnya di sekitar bulan Juni, ya.
Ya, sekarang dia sudah berada testing pullback lagi. Jadi dia testing support lagi. Oke, kita cek. Ya, seperti ini. Ya. Nah, tetapi yang saya takutkan ialah ya akan muncul pola head and shoulders. Nah, ini yang saya takutkan sebenarnya. Ya, jadi ini sudah terlihat jelas pola head and shoulders-nya. Jadi ada satu, ini head, ini shoulders-nya, ini dua head-nya. Nah, kalau ini nanti minggu depan tidak bisa ataupun 2 minggu lagi tidak bisa tembus high-nya di sini, ya, maka dia akan bentuk higher low. Dia akan bentuk higher yang lebih rendah. Nah, ini mengkonfirm bahwa pattern head and shoulders akan terjadi. Ya. Nah, ya pattern head and shoulders ini sangat potensi akan terjadi. Nah, ini yang berbahaya untuk kita. Ya, ini dari UK sendiri. Ya, karena UK sendiri yang paling bermasalah dengan mutasinya. Jadi mereka sangat rawan. Nah, berikutnya ialah market Dow-nya pun ini agak rawan karena muncul pattern rising wedge. Ya, saya gambar. Ini adalah area resisten yang sudah menjadi support. Oke, bisa teman-teman lihat. Sudah breakdown, sudah testing di sini. Ya, artinya sudah confirm ini merupakan support kuat yang mungkin sulit ditembus. Bahkan gara-gara berita mutasi pun tidak tertembus supportnya, artinya support kuat. Nah, tetapi yang ditakutkan ialah muncul pola rising wedge, ya, pola yang sama dengan pola yang terjadi di market. Ya, kalau teman-teman perhatikan nanti cek market kita itu pernah terjadi polanya di bulan September. Ya, ini terlalu ekstrim, nah kita bisa simulasikan seperti itu. Oke. Saya bukan user trading view sih ya. Ya kurang lebih seperti ini. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini pola rising wedge sudah terlihat. Jadi kalau tadi bursa UK itu pola head and shoulders ya, ini pola rising wedge, pola yang sama seperti market waktu di sini. Ya. Tak tak ini tapi rising wedge besar ya. Ketika di breakdown gara-gara berita hancur. Ya, polanya sama. Nah, tetapi dengan pola rising wedge yang time frame-nya kecil, ya ini kan dari November, ya sedangkan rising wedge ini kan rising wedge besar, ya dari Maret, ya meledaknya di September. Nah ini baru 1 bulan 2 bulan, ya meskipun terjadi, harusnya imbasnya nggak besar. Kenapa? Karena kalau kita cek ya trennya masih up, ya tren marketnya pun masih up dan ini pun all time high. Ya kita ketahui Dow Jones pun all time high. Ya tandanya bahwa trennya masih up dan balik lagi meskipun dia breakdown sekalipun trennya masih akan up karena jelas dari sini trennya masih up. Ya dia masih jauh, EMA 200-nya masih jauh di bawah. Nah, mungkin sekali ini akan di breakdown ya dan akan nutup gap. Nah, ini yang saya agak perhatiin ya. Lalu hubungannya apa? Mungkin kan teman-teman nanya seperti itu. Ya, hubungannya apa, Om? Dengan kita. Nah, kalau sampai Dow Jones-nya ambruk tiba-tiba, ya market kita keikutan pasti. Nah, ini akan memberatkan pergerakan market kita ke depannya. Ya, maka dari itu saya bilang harus hati-hati. Ya, jadi kalau window dressing ini sudah berakhir, kita harus lebih waspada. Ya, kita lebih konservatif dan mungkin kita jangan ragu untuk cut loss seperti itu.
Ya, cut loss dulu, nanti kita baru cari titik entry lagi. Ya, jadi ini polanya sudah terlihat. Ya, bisa saja sih dia akan breakout ke atas, bisa. Cuman saya rasa agak sulit. Ya, ini polanya semakin jelas, kita tinggal tunggu berapa hari lagi dan turun. Ya, turunnya kemana? Ya, kita tinggal tunggu saja. Oke. Nah, berikutnya ya rekomendasi apa di minggu ini ya. Kalau window dressing teman-teman bisa perhatikan banking ya, BBRI, BBNI, BMRI, BBCA, Cepin ya. Oke, ya ini saham-saham big caps yang memang banyak dinaungi oleh asing dan juga reksadana ya. Nah, tetapi kalau saya mungkin teman-teman bisa perhatiin Pegas, ya, Pegas ini secara historis 80% itu selalu naik. Ya, selalu naik di bulan Desember. Ini sudah naik sih sebenarnya di bulan Desember, ya, tetapi biasanya menjelang window dressing terakhir, Pegas pun akan dikerek biasanya. Ya, sudah retrace juga. Ya, kalau kita cek ini perusahaan bagus BUMN, valuasi minim di atas 2000, 2000 hingga 2500. Ya, harga sekarang masih 1600, jadi target investasi masih jauh sekali. Ya, sudah turun cukup banyak, bagus sekali, sudah retrace juga di EMA 21, ya, tren masih up. Oh, masih lanjut. Ya, justru kesempatan kita untuk beli. Oke, ya, Pegas bisa dilirik. Lalu kalau jagoan saya itu Mas saham Tins, ya. Tins ini masih sangat menarik sekali. Ingat berita nikel ini masih akan terus digoreng ya hingga mungkin beberapa tahun yang akan datang. Ya, jadi trennya masih up meskipun secara valuasi mahal. Ya, jadi kalau kita cek Tins ya. Ya. Oke. Dia sudah retrace di 61,8%. Ya, selamat buat teman-teman yang Sharok ARB. Saya sudah info kemarin Anda sudah dapat profit instan. Ya, sudah retrace di EMA 13, retrace di 61,8%. Ya kan, lalu yang lebih menarik dari TINS ya itu ialah dari bandarmologinya. Ya, jadi bandarmologi ini sangat bagus sekali. Ya, kalau kita hitung ya, ya dari penurunannya dari di sini ya, TPDRPD ya, oke. PD-nya bisa kita hapus ya, kita bisa fokus di TP dan DR ya. TP ini siapa? Oke, ini bisa kita bilang institusi, biasanya institusi ya, tetapi balik lagi ditampung oleh asing, ZP ya, yang akum di 1491 ya. Oh, ini asingnya dipecah ya, asingnya dipecah ya kan, rata-rata beli di sekitar 1500 hingga 1460. Oke. Ya, lalu ada MG ya yang bahkan belinya di 1538 ya, 1538, posisi masih rugi sekitar 5%. Ya, ini pada saat koreksi. Artinya meskipun market koreksi ya, tapi masih ditampung. Nah, ini yang harus kita cermati. Artinya kenapa bandar mau nampung pada saat turun? Ya mereka mau naikin. Simple seperti itu. Nah, atau kalau kita track pada saat dia volume spike di sini dari 12-15 ya, ini puncak akumulasi bandar. Ya, hingga sekarang ya, kita bisa lihat bahwa ZPMS, MGCS, RX top 5-nya merupakan broker-broker institusi. Ya, sedangkan yang jualan TP, KZ, DR, PD dan sebagainya. DR, PD, GR ini retail. Ya, sisa TP dan KZ yang mungkin jualan. Ya, mungkin karena mereka sudah pegang di bawah, mereka mau taking profit. Ya, tapi masih diakum. Ya, akumulasi ZP itu di 1487. Sekarang 1485. Posisi masih BEP. Ya, itu satu. Nah, berikutnya MS, ya, dia nggak jual sama sekali, ya, dia masih beli, masih pegang di 1411. Ya, sudah untung posisinya. Nah, lalu kalau kita cek MG, belinya rata-rata di 1500,
CS belinya di 1488, RX belinya di 1477. Artinya ialah harga sekarang ini baru harga rata-rata pembelian bandar. Ya, artinya ini tinggal tunggu berita nikel digoreng. Ya, sebenarnya berita ini lebih berdampak ke Antam. Ya, lebih berdampak ke Antam, tetapi ya balik lagi, TINS-nya pasti akan ngikut. TINS dan DKFT pasti akan ngikut. Ya, ini sudah waktunya sudah koreksi sehat sekali TINS dan Antam. Ya, dari sisi pun harusnya TINS mengejar Antam karena secara teknikal TINS yang belum breakout, dan saya yakin sekali bulan Desember ini harusnya di breakout minimal di 1645. Kita doakan saja bulan Desember bisa tutup di atas 1645, ya baru mungkin bisa lanjut ke next target 2000 untuk TINS. Dengan catatan ya market kita nggak kena berita jelek oleh virus-virus mutasi dan sebagainya. Itu sangat menarik ya. Jadi ketika turun di akumulasi, bandarnya pun belum jualan. Ya, jadi chartnya masih sangat amat menarik. Ya, target saya di 1645 dulu. Ya, 1645 bisa ditembus, bagus sekali. Ya, oke. Nah, berikutnya teman-teman juga mungkin bisa perhatikan DAX. Ya, DAX ini juga menarik untuk saya. Oke, di perdagangan kemarin, hari Rabu ya, di YP jualan, ini saya nggak tahu ini YP retail atau bandar, tapi mungkin YP institusi, ya karena pemegangnya itu Mirae Asset. Mirae Asset ada pegang saham DAX. Ya, Mirae Asset, PT Mirae Asset Indonesia, itu ada pegang saham DAX, yang mungkin mereka mau taking profit. Nah, tetapi ditampung oleh YB. YB sebesar 2,6 miliar di harga 437. Ya, jadi di akhir-akhir DAX itu dikerek. Ya, nah ini menarik. Ya, chartnya pun menarik. Oke, ini sudah mantul di EMA 200-nya. Ya, ini sudah mantul di EMA 200. Pas-pasan mantul di EMA 21. Ya, secara weekly pun dia sudah waktunya. Oke, 2 hari koreksi, retrace juga di EMA 34. Nah, ini sudah waktunya. Ya, saya rasa sudah waktunya di minggu terakhir ini DAX akan perform. Kenapa? Karena kalau kita cek ya dari sini atau dari sini dari pada saat dia volume spike ya dari 7 Desember ya, ini masih diakum sama OD, teman-teman. Ya, bayangin OD asing ini masih akum ya, itu sebesar 17 miliar ya di harga 460, sedangkan harga sekarang 446. Rugi gak? Rugi. Nah, ketika dia beli saham DAX sebanyak ini, dia pasti mau digoreng. Ya, karena secara teknikal valuasi DAX itu ya memang itu di atas 500, ya bahkan banyak yang bilang valuasinya di atas 800-an ke atas. Ya, atau minim-minim harga IPO lah ya. Minimal dia harus balik ke harga IPO yaitu di sekitar 700-an. Nah, maka dari itu mungkin ini lebih ke jangka panjang, ya DAX ini mungkin lebih ke jangka panjang, ya. Jadi so far trennya baru mulai uptrend. Ingat DAX baru mulai uptrend, perjalanannya masih panjang, ya. Ingat perjalanan DAX masih sangat panjang. Ini adalah koreksi sehat setelah dia naik 50%-an, ya. Jadi targetnya masih sangat amat panjang sekali. Ya, nah, jadi DAX juga bisa kita perhatikan, lalu sektor-sektor konstruksi juga bisa kita perhatikan, WSBP, WSKT, ya, Wika, PTPP, ADI. Ini bisa kita perhatikan, jadi banyak sekali yang bisa kita perhatikan di perdagangan hari Senin. Saya pribadi pun optimis hari Senin market setidaknya technical rebound, ya. Meskipun closingnya turun, ya meskipun closingnya jelek, ya setidaknya open harusnya rebound. Dan kita bisa manfaatkan, ingat kita bisa manfaatkan untuk buang barang, jual sebagian, taking profit sebagian agar ada cash. Ya, jadi ketika kejadian market jeblok seperti ini lagi, ya kita bisa serok. Ya, kita bisa serok. Oke, kita bisa serok bawah lagi atau antri di harga ARB. Kalau saya predik market di minggu ini akan cenderung naik, ya seperti ini, ngedrop, rebound. Nah, nanti di awal-awal tahun, ya dia baru mulai akan kempes. Ya, jadi kurang lebih mungkin pola seperti ini. Ya, mulai akan kempes, consolidate, baru perlahan naik lagi. Ya, mungkin itu skenario terbaik. Jadi,
dia mungkin akan retrace. Coba kita cek titik retrace-nya ya. Ya, titik retrace-nya ya harus dia sudah mencapai titik retrace terbaiknya di sekitar 61,8%. Ya, di sekitar 61,8%. Ya kan? Jadi ya mentok-mentok market akan koreksi di sekitar area gap sini. Ya. Jadi dia akan rebound. Ya, jadi saya ulang, ya mungkin market akan rebound, mungkin bisa akan nyentuh di atas sini lagi di sekitar 6.100 hingga 6.150. Ya. Lalu dia akan terkoreksi lagi, jadi lebih ke pola W, teman-teman. Ya, ini skenario dari saya. Oke, di minggu ini dia akan naik, ya mungkin capai sini untuk market. Lalu dia akan terkoreksi di minggu berikutnya, consolidate, ya. Lalu dia akan mungkin sideway, oke, dia akan sideway, baru perlahan dia akan mulai lanjut naik. Ini skenario yang lebih bagus untuk market, ya. Jadi ya mungkin kenaikannya sudah mulai terbatas, tapi masih prospek, ya, karena sentimen-sentimen market masih akan ada, vaksin masih ada, Joe Biden effect juga masih ada, jadi ya kita doakan saja yang terbaik. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi thank you banget buat tonton yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be joy.